Shalom. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu pertama Prapaskah. Pemberitaan firman pada ibadah hari ini disampaikan oleh Pendeta Yance Tonapa. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebagai nats pembimbing kita di Minggu 1 Prapaskah pada saat ini terambil dari Injil Matius 21 ayatnya yang ketiga dan 7 berkata demikian. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Jemaat, kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami percaya walaupun di hadapan kami hanya ada beberapa orang yang mengambil bagian dalam ibadah minggu ini, kami percaya bahwa Engkau Allah yang keberadaannya melampaui segala batas, hadir dalam setiap hati yang sedang beribadah saat ini. Ampuni kami ya Allah yang sempat mengurung keberadaanmu dalam tembok gereja sehingga kesalehan kami hanya di dalam gedung gereja. Ampuni kami ya Kristus yang sempat membatasi karyamu dalam ruang-ruang rapat dan pertemuan sehingga kiprah kami pun hanya sebatas kepada yang seiman. Ampuni kami ya Roh Kudus yang sempat mencurigai kemajuan teknologi dan perkembangan zaman sebagai pengalih dari ketaatan dan kesetiaan kami, padahal kamilah yang tidak berhikmat memaknai karunia-Mu. Sekarang, di titik peralihan peradaban, kami mohon, mampukan kami untuk melihat kepada hidup yang penuh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Sebagaimana kami telah merasakan kasih karunia-Mu dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian yang menembus batas waktu, buatlah kami mengerti bahwa karya keselamatan-Mu itu kekal adanya.
Kiranya situasi dan kondisi yang sedang kami hadapi saat ini akan selalu menjadi peringatan bagi kami untuk melayani lebih kreatif, inovatif, bermutu dan berdaya guna, mengalahkan segala keterbatasan dan kendala yang dihadirkan dunia, karena Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, tibalah saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun, silakan jemaat yang terkasih mempersiapkan kitabnya yang terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-21, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Injil Matius pasal 21, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Jika jemaat terkasih sudah menemukan, biarkan Alkitab terbuka. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bimbinglah kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, di saat kami membaca, merenungkan sebagian dari kitab Tuhan, dan mampukanlah kami untuk mengerti dan memberlakukan itu di kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Alkitab. Hosiana. Hosana untuk Raja damai yang adil dan yang jaya. Bersoraklah rakyat di Sion, Rajamu telah datang. Amin, haleluya, puji sembahlah Raja yang Maha Mulia. Amin, haleluya, puji sembahlah Raja yang Maha Mulia. Pujilah namanya, Raja yang berkuasa. Amin, haleluya, puji sembahlah Raja yang Maha Mulia. Amin, haleluya, puji sembahlah Raja yang Maha Mulia. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depan itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku.
Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaian di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Salam sejahtera buat kita sekalian, dan biarlah kehidupan kita di minggu 1 Prapaskah ini tetap diberkati olehnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini adalah bebas dari keterikatan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu cerita yang mungkin bisa menjadi perenungan kehidupan kita ketika kita menjadi pribadi yang setia dan dekat kepada Tuhan. Diceritakan ada seorang yang sangat kaya dan gemar mengoleksi banyaknya lukisan-lukisan, dan semuanya itu ada di satu ruangan rumahnya yang memang sudah disiapkan. Suatu saat di malam hari dia bersama dengan pembantunya berjalan-jalan untuk mencari lukisan untuk ditempatkan di satu ruangan. Ketika dia berjalan-jalan di daerah, di wilayah yang penuh dengan orang-orang yang sibuk melukis, akhirnya dia menemukan satu lukisan yang membuat dia sangat tertarik, yaitu lukisan atau gambar Yesus bersama dengan para murid-muridnya. Tidak masalah berapapun harganya. Dan akhirnya dia membeli lukisan gambar Yesus bersama dengan para muridnya, dan kemudian dia membawa ke rumahnya. Lukisan itu sangat besar. Dan ketika dia membawa ke ruangan yang memang tempat lukisan-lukisan yang dipersiapkannya, dia kebingungan. Karena ternyata ruangan itu sudah penuh dengan berbagai lukisan. Dia hendak menaruh di mana lukisan gambar Yesus ini di ruangan yang sudah penuh dengan lukisan yang sangat bagus. Dalam kebingungan itu kemudian dia menelpon seorang kawannya yang selama ini dianggap kawannya adalah orang yang rohani. Dia membicarakan tentang persoalannya. Dan kemudian temannya memberikan satu jalan keluar baginya. Temannya berkata kepadanya, jika kamu hendak memasang gambar Yesus di ruangan
tempat lukisan-lukisan yang kamu sudah tentukan dan tidak lagi ada tempat, maka kamu harus berani mengambil keputusan, yaitu melepaskan lukisan yang ada. Lukisan yang terbaik apapun, jika kamu hendak memasang lukisan gambar Yesus bersama para muridnya, maka kamu harus melepaskan ikatan dari lukisan, walaupun bagus maupun mahal. Dan akhirnya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang kaya ini mengambil sikap dan mengambil keputusan. Dia kemudian melepaskan lukisan yang selama ini paling bagus di matanya, paling indah di matanya. Dia tinggalkan itu, kemudian dia memasang gambar Yesus di ruangan itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang dalam kehidupan ini kita harus berani mengambil sikap. Tidak mudah terikat dengan hal-hal yang duniawi atau hal-hal yang menyenangkan hidup kita. Kita perlu fokus kepada kepercayaan kita pada Yesus Kristus. Dalam bacaan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang menjadi catatan bagi kita. Yang pertama, saudaraku, perhatikan bahwa ketika Yesus akan memasuki kota Yerusalem, dia menyuruh para muridnya untuk mengambil seekor keledai. Keledai ini dipergunakan untuk kendaraannya menuju kota Yerusalem. Mungkin pertanyaan kita, mengapa Yesus menggunakan keledai bukan kuda? Keledai adalah simbol dari kelemah lembutan. Keledai adalah simbol dalam kerendahan hati. Yesus hendak memperlihatkan ketika dia memasuki kota Yerusalem penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan kelemah lembutan. Yesus ingin mau mempromosikan dirinya sebagai seorang juru selamat yang penuh dengan kelemah lembutan. Yesus ingin memperlihatkan bahwa dia adalah seorang yang penuh dengan rendah hati ketika memasuki kota Yerusalem. Dia sebenarnya tidak suka dengan hal-hal yang berbaur kesombongan, keangkuhan, kekuatan-kekuatan dunia untuk dipertontonkan. Kemudian catatan yang kedua, menarik bahwa ketika Yesus mengendarai keledai memasuki kota Yerusalem, dia disambut dengan sangat ramai. Banyak orang yang menyambut dia dengan teriakan-teriakan Hosiana. Hosiana ini, saudaraku, dapat diartikan berilah kiranya keselamatan. Walaupun Yesus menggunakan kendaraan keledai, tetapi banyak orang menyambutnya. Gegap gempita kota Yerusalem ketika Yesus hadir. Namun disayangkan, saudara-saudaraku, mereka masih terikat dengan cara pandang duniawi. Cara pandang pemikiran-pemikiran mereka untuk menyambut Yesus. Bahwa ketika mereka menyambut Yesus, dalam pemahaman mereka adalah menyambut sang raja duniawi. Mereka dibutakan kehidupan rohani mereka. Mereka hanya melihat Yesus, orang yang berpengaruh dari sudut politik yang hendak membebaskan mereka. Tapi mereka lupa bahwa kehadiran Yesus yang penuh dengan kelemah lembutan, yang penuh dengan kerendahan hati, dengan simbol mengendarai keledai, adalah seorang raja yang hendak membebaskan mereka dari keterikatan. Bahwa kehadiran Yesus bukanlah seorang figur atau tokoh secara duniawi, tapi kehadiran Yesus harus dilihat sebagai tindakan yang menyelamatkan, tindakan yang membebaskan, tindakan yang membawa keselamatan dari keterikatan-keterikatan kehidupan atau pikiran-pikiran duniawi kita yang selama ini masih kita pegang teguh. Yesus hendak memperlihatkan, atau Injil Matius yang menceritakan tentang Yesus ini, mau mengajarkan kita bahwa Yesus sebenarnya adalah adalah Tuhan, adalah Raja yang hendak membebaskan kita
dalam kebutaan rohani kita. Yesus hendak mengangkat ketidakmengertian kita atas kehadirannya di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui Injil Matius pada saat ini, bacaan kita, perlu kita merenungkan 3 hal dalam hidup kita. Yang pertama, saudara-saudaraku, bahwa apapun cara yang dilakukan Yesus, apapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Yesus, tidak bisa kita melihatnya dari sudut pikiran kita, dari sudut pikiran dunia ini. Tapi mari saudara-saudaraku, kita melihatnya dari sudut pandang iman kita sebagai orang percaya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang melihat cara dan tindakan Yesus yang menyelamatkan. Mungkin saudara-saudara dan saya bertanya, seorang Yesus yang adalah Tuhan, seorang Raja, kenapa harus menggunakan keledai? Kenapa tidak menggunakan kuda? Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan kita. Tapi itulah cara dan tindakan Yesus yang harus kita lihat dalam tindakan keselamatan yang membawa kebaikan bagi kita. Kemudian catatan yang kedua, saudaraku, bahwa kehadiran Yesus Kristus hendak membebaskan kita dari segala bentuk-bentuk keterikatan. Yesus hendak membebaskan kita dari berbagai belenggu-belenggu kehidupan yang bisa saja membuat kita kehilangan identitas iman kita. Kita hanya memegang kebiasaan-kebiasaan kita yang sebenarnya tidak membebaskan kita. Kita hendak memegang teguh kebiasaan-kebiasaan kita yang justru membutakan masa depan kita melihat cara atau karya Tuhan dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudaraku, marilah belajar untuk selalu membiasakan yang benar dalam kehidupan kita. Mari kita melihat cara Yesus dan tindakan dari sudut iman kita. Bahwa kehadiran Yesus ini hendak mengangkat kehidupan kita supaya kita tidak terikat dari hal-hal nafsu duniawi. Kemudian yang ketiga, saudara-saudaraku, bahwa ketika Yesus berkeledai sebagai kendaraannya menuju kota Yerusalem, lihatlah bahwa itu memperlihatkan sebenarnya kuasa yang hendak menghidupkan kita. Kuasa yang hendak membawa kita menuju masa depan yang lebih baik. Saudara-saudaraku, tidak mudah kita melepaskan ikatan-ikatan dunia ini seperti orang kaya yang begitu menyukai lukisan-lukisan. Tapi pada saat yang sama dia berani menanggalkan lukisan yang mewah untuk memasang gambar lukisan Yesus dalam hidupnya. Lukisan yang indah dalam hidup kita ketika kita melepaskan keinginan-keinginan atau kenikmatan dunia ini. Dan kemudian memasang Yesus dalam hati pikiran kita yang kemudian membebaskan kita dari berbagai keterikatan yang tidak membawa dampak positif bagi kehidupan kita. Kiranya Yesus yang kita sembah hadir selalu di tengah hidup kita, dan dialah yang menuntun membimbing kita agar kita terbebas dari berbagai keterikatan dunia ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus kini selama-lamanya. Amin. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat, silakan berdiri untuk bersama-sama orang percaya yang berada di segala waktu dan tempat
kita akan mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan sikap yang baik, dengan hati dan mulut, masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati kita, tundukkan kepala untuk menghadap Tuhan lewat doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, dalam kehidupan ini. Kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu dalam berbagai aktivitas hidup mereka, di dalam memuji, dalam melayani Tuhan, di dalam seluruh kegiatan-kegiatan. Biarlah Tuhan memberkati setiap pribadi-pribadi. Berkati semua warga jemaat Immanuel Supratman, kebutuhan hidup mereka lewat berbagai usaha pekerjaan di tengah tantangan pandemi. Tuhan kiranya juga yang memelihara kesehatan mereka, imun mereka dikuatkan dan iman mereka berharap kepada Tuhan. Menyerahkan orang-orang tua, para lansia di jemaat Tuhan. Biarlah Engkau datang selalu memberkati akan hidup mereka, memberkati akan keberadaan mereka yang disukacitakan oleh Tuhan karena usia kelahiran maupun usia perkawinan dalam sepekan ini. Tuhan berkati mereka yang mengalami sakit penyakit baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Tuhan jamah sembuhkan mereka. Memberkati para presbiter, para unit-unit misioner, BPPJ, pemandu lagu organisasi multimedia, karyawan Koster, Satgas Covid. Biarlah Engkau berkati mereka, topang mereka di tengah-tengah tugas pelayanan, dan mereka yang setia Tuhan berkati hidup mereka. Memberkati para gembala sidang, para pelayan firman dan sakramen khususnya di jajaran GPIB, khususnya kehadiran hamba-Mu bersama keluarga dalam tugas pelayanan. Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan dan sukacita setiap saat. Memberkati akan keberadaan proses perupaan Vikaris Jonathan di tempat ini, dan juga rekan sepelayanan Bapak Pendeta Sony, Bapak Pendeta David bersama keluarga. Tuhan berkati hidup mereka. Hamba-Mu juga menyerahkan seluruh aktivitas gereja Tuhan di muka bumi, khususnya gereja-Mu GPIB, terlebih jemaat Immanuel Supratman, dan berbagai kegiatan baik secara daring maupun luring. Tuhan berkati, Tuhan sempurnakan dan juga menunjang daya dan dana, dan segala kegiatan dalamnya Tuhan berkati. Tuhan memberkati juga Bapa dalam sorga, keberadaan fungsionaris Majelis Sinode GPIB, Mupel GPIB, lembaga gereja yayasan Kristen. Tuhan berkati dalam tugas dan karya mereka, semua boleh berjalan dengan baik. Memberkati bangsa dan negara ini lewat pemerintah yang ada di pusat, pemerintah di setiap daerah, khususnya pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, bersama-sama dengan TNI Kepolisian, bersama-sama dengan anak bangsa, kiranya menjaga keutuhan NKRI, sehingga kami sebagai warga negara Republik Indonesia ini dapat menikmati kedamaian di dalamnya. Berkati para petugas-petugas medis yang merawat para pasien, khususnya pasien COVID, Satgas COVID maupun tingkat pusat maupun tingkat daerah. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya. Memberkati akan keberadaan vaksin yang terus berproses pengadaannya. Biarlah Tuhan Engkau berkati. Biarlah kuasa Tuhan yang bekerja sehingga mendatangkan kekuatan imun bagi setiap pribadi-pribadi, khususnya anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika kami menjalani kehidupan ini, biarlah tangan Tuhan yang selalu mengarahkan kami untuk tetap setia dan berharap kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami bermohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12 hingga ayat yang ke-15 yang menyatakan, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak akan kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat, marilah kita berdiri untuk membawa persembahan kita ke dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali.
Kekasih-kekasih Kristus, dengarkanlah amat pengutusan bagi kita sekalian. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus kembali dalam segala aktivitas kehidupanmu sehari-hari. Dan jadilah saksi Kristus dimanapun saudara dan saya berada. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.